beliau ini sebelum berangkat nih kan patah hati, putus cinta ya, remaja usia 18 tahun, patah hati, lalu untuk move on atau untuk healing mendaki gunung. Himawan ini sempat menceritakan, dan itu juga ada di beberapa media, bahwa terjadi perdebatan arah. Nah, pertengkaran, adu mulut atau cekcok ini di kondisi seperti itu sangat pantang. Lokasi jenazah ini ditemukan sudah berkali-kali disisir. Tapi tidak ditemukan, seperti tertutup. Prediksi saya akhir tahun kemarin pun saya sudah mewarningkan ya di YouTube pribadi saya, mewarningkan hati-hati Gunung Slamet ini terjadi longsor, dan ternyata sudah terjadi, dan ini akan menjadi musibah besar. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi ke spesial interview. Ini bintang tamu kita yang ketiga hari ini. Oke. Mbak Yesi, atau dikenal dengan Yesi Dayak. Ini narasumber kesayangan anak-anak. Waduh, terima Anak-anak kasih. studio kalau Mbak Yesi dari akhir tahun gak kesini kan? Iya. Ditanyain lu Mbak. Keburu ke Kalimantan. Mbak Yesi dong gitu. Masa? Anak-anak apa provinsi? Ya sama semua kita maksudnya. Termasuk host tamu kita juga gitu. sering nanyain Mbak Yesi. Siapa? Bang Deo. Salam Bang Deo. Iya, jadi Mbak Yesi ini sudah kayak jadi bagian dari studio ini. Karena kalau datang itu gak pernah langsung on cam. Spare waktunya itu antara 2, 3, sampai 4 jam. Karena intronya bisa 2 jam. Ntar setelah wawancara ngobrol lagi gitu. Jadi teman-teman yang di studio ini merasa Mbak Yesi itu udah kayak bagian dari Udah kita family di gitu sini. Ya. Bukan mengkapling ya supaya nggak ke podcast lain enggak. Enggak. Intinya, Kita kan semua bersaudara ya. Iya, dan apa namanya? Teman-teman senang kalau dengar Mbak Yesi ngobrol. Nah, Terima kasih. dan hari ini kita sengaja mengundang beliau ke sini. Sebenarnya akhir tahun waktu itu, tapi keburu pulang kampung Mbak Yesi ya. Nah, hari ini kita bicara ada satu peristiwa yang sekarang ramai dibicarakan orang, Mbak, tentang kecelakaan di Gunung Slamet. Itu Pendakinya. pendaki, Iya. si siapa, Ali sama Safik Himawan. Ali dan Himawan. Safi Ali dan Himawan. Hilang berapa hari? Sempat hilang 17 hari ya, kemudian 17 hari. ditemukan. Nah, kalau orang-orang seperti tim SAR dan lain-lain itu kan mereka percaya pada mungkin ada kesalahan prosedural, mungkin ada proses perjalanan yang tidak sesuai dengan apa standar keamanan di sana dan lain-lain itu kan. Tapi ini kan Indonesia. Iya. Apalagi di gunung, dan kita tahu banyak hal-hal mistis yang terjadi di gunung. Jadi hal mistis itu tidak selalu tentang setan, tentang itu kan enggak ya, Mbak. Tapi Betul. ada aura-aura supranatural Iya. yang ya diterima atau tidak, dipercaya atau tidak, memang itu terjadi. Iya. Itu kan. Nah, makanya sekarang kita mau ngobrol dengan yang Mbak Yesi tentang kejadian ini. Menurut Mbak, apa yang Mbak lihat dari 17 hari hilangnya si Safik Ali? Baik. Yang pertama mungkin di sini saya mau mengucapkan turut berbelasungkawa ya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kekuatan dan ketabahan atas musibah ini yang terjadi kepada almarhum Safik Ali. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, Gunung Slamet ini kan sangat terkenal. Iya kan, dari mungkin secara kita lihat, nggak usah dulu secara mistisnya nih, secara geografisnya saja Gunung Slamet ini kan sudah terkenal sebagai atapnya Jawa Tengah yang berada di 5 kabupaten gitu ya. Ini kan dia gunung tunggal, tidak ada gunung lain, dan ini nomor 2 tertinggi setelah Semeru di Jawa. Semeru. Iya. Lalu Gunung Slamet ini kalau kita lihat lagi dari sisi spiritual, bahkan dari ribuan tahun yang lalu, berapa Sejarahnya abad, ya. sejarahnya nih, Legendanya. sebelum kita masuk ke kehilangan Safik ini ya, Safik Ali, ini kan ada ramalan Jayabaya, iya kan, yang terkait Gunung Slamet. Apabila Gunung Slamet ini meletus hebat, maka pasti kita pengen tekan ekspresi mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dalam ramalan Jayabaya, Pulau Jawa ini akan terbelah
Oke. Dua, untuk kedua kalinya. Karena sebelumnya sudah pernah. Dulu kan Jawa dengan Sumatera ini satu. Nah, ini sudah masuk dalam ramalan Jayabaya yang pertama, bahwa terbelah pertama itu antara Jawa dengan Sumatera. Lalu, kemudian kalau kita lihat mitos, Gunung Slamet ini dimanapun sebenarnya. Gunung ini kan menyimpan misteri. Ya. Ya kan, semua gunung atau rimba, hutan-hutan yang masih virgin gitu ya, itu kan menyimpan banyak misteri dan mistis begitu. Lalu di sini Gunung Slamet ini sendiri sekitar tahun 1700 sekian, itu sebelum adanya Wali Songo waktu itu ya, ada Syekh Maulana Maghribi, inilah yang memberi nama Slamet. Gunung Slamet ini, karena beliau ini kan asal usul nama Slamet itu nah ya, ini kita ngambil sejarah dulu ya, agak panjang nih ceritanya, boleh, biar pemirsa tahu gitu kenapa nih bahwa sejarah bahwa sampai terjadi. tidak serta-merta, kadang-kadang unsur mistik itu kan ada latar belakang sejarahnya. Ya. Gunung Slamet sendiri ini kan 2 abad kurang lebih ya udah usianya kalau kita lihat dari 1700 sekian itu. Lalu nama Slamet ini sendiri itu tadi Syekh Maulana Maghribi, seorang penyebar agama Islam kalau nggak salah dari Timur Tengah, Maroko kalau nggak salah ini. Beliau inilah karena itu kan mengalami gatal-gatal di seluruh badannya. Gangguan kulit lah ya. Lalu dapat penglihatan ada seperti bintang di arah gunung itu. Waktu itu belum bernama Gunung Slamet, saya lupa nama. Gunung Agung. Sebelum Gunung Agung ada warga setempat Gunung Gora atau apa, saya lupa. Maaf kalau saya salah gitu ya. Ada satu nama berdasarkan masyarakat setempat begitu ya. Lalu beliau ini mengikuti arah petunjuk itu ke arah gunung ini. Ke arah gunung. Ya, lalu disitulah dia bertemu mata air terjun yang sekarang kita kenal dengan air Guci ya, area Guci yang kemarin itu banjir ya itu. yang sampai hari ini bahkan banjir bandang di Guci ini. Beliau mandi di sini di air pemandian air panas itu sembuh. Nah, dalam bahasa beliau ya karena orang Timur Tengah atau Arab salam itu kan selamat gitu ya. Akhirnya dikenal oleh masyarakat luas area Gunung Slamet ini dengan selamat, karena bahasa Jawa juga selamat ini kan memberi keselamatan, memberi kesembuhan gitu ya. Itu asal mula nama Gunung Slamet. Lalu tambah lagi mitos bahwa Gunung Slamet ini diharapkan tidak meletus hebat. Karena supaya dia memberi kayak sekrup tanah Jawa. Iya, jadi pasak kalau dia pasak Nusantara begitu ya. Jadi kalau dia sampai meletus hebat, ini akan membahayakan Nusantara. Makanya dibuatlah namanya Slamet supaya memberi keselamatan ke Nusantara, ke masyarakat di sekitarnya. Lalu kembali lagi nih ke mistisnya Gunung Slamet, pasti nih semua orang yang pecinta gunung yang pernah mendaki ke sana pasti mengetahui. Banyak sekali kuncen di setiap pos-posnya ini, bahkan mengerti ada salah satu penjaga Gunung Slamet ini, Mbah Jamur. Ya, Mbah Jamur Dipa ini kan yang penjaga Gunung Slamet ini. Penjaga dalam tanda kutip tak kasat mata. Iya, dalam mistis ya, dalam mistis begitu. Beliau ini salah satu penjaga sementara masih ada mbah-mbah yang lain nih, penjaga secara mistis di setiap, kalau nggak salah ada 7. Orang Jawa pasti lebih tahu ini ya. 7 mbah ini yang sebagai penjaga Gunung Slamet ini. Kemudian Gunung Slamet ini juga kerap dijadikan tempat ritual. Misal untuk seperti sedekah bumi setiap tahun, setiap satu suro gitu ya. Ritual sedekah bumi. Iya, itu ada diadakan di sana oleh masyarakat setempat, masyarakat Desa Blambangan ya, di situ diadakan. Dan juga orang-orang secara personal sering banget ke sana untuk minta keselamatan, kerejekian, pamor dan sebagainya, jabatan bahkan ya, sering ke kuncen-kuncen di sana berkunjung. Mengharapkan berkah. Iya. Lalu kalau kita lihat lagi setiap pendaki ini pasti mereka sebelum mendaki kan ada pos-pos. Ini rutin bertemu dengan penjaga pos atau kuncen. Dan ini setiap gunung sih ya, setiap gunung atau hutan lindung atau hutan rimba nih pasti mendapat wejangan atau pesan. Nah, aturan secara umum kan kalau dalam pendakian, selain memang dia pendaki profesional, kemudian juga secara spiritual, lahir batin, fisik nih harus siap. Aturan mendaki gunung nih yang saya ketahui. Secara fisik harus siap. Ya, fisik kan jangan sampai mendaki gunung hipotermia atau tidak mengetahui mungkin arahnya kemana, nggak ngerti baca kompas dan sebagainya, rawan sekali gitu kan terjadi sesat atau nyasar. Lalu juga aturan yang saya ketahui kalau di semua gunung sebenarnya.
nggak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh dalam energi negatif. Maaf di sini tanpa mengurangi rasa empati dan hormat saya kepada almarhum Syafiq Ali ini. Ketika kalau kita lihat beliau ini sebelum berangkat nih kan patah hati, putus cinta ya, remaja usia 18 tahun, patah hati, lalu untuk move on atau untuk healing mendaki gunung. Kondisi batin, psikis, mental ini kan dalam kondisi negatif. Orang patah hati gimana sih, sedih kan? Nah ini kan salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan untuk ketika pendakian. Selain secara logika juga, ya kan, kita mental kita nggak oke nih, tapi saya mau mendaki gunung, ini kan mengganggu juga. Tambah lagi secara mistis, nggak boleh tuh, ada dalam kondisi patah hati, sedih, marah, dan sebagai energi negatif nih nggak boleh. Berkata-kata kasar nggak boleh, bertengkar di gunung nggak boleh, merusak hutan nggak boleh, membuang kotoran nggak boleh, mengambil air tanpa izin kepada atau serampangan penjaganya di situ nggak boleh gitu kan. Nah, yang saya pribadi tangkap gitu ya, satu, anak ini berangkat dalam kondisi batin bermasalah, patah hati. Ini sudah larangan nih, nggak boleh nih sebenarnya. Secara mata batin saya. Energinya negatif. Ya, ada sesuatu. Ya kan, orang patah hati ini kan hopeless. Akhirnya naik gunung. Dia pikir itu untuk healing gitu, tapi ini kan satu kesalahan. Lalu dalam yang saya baca ya, antara Syafiq Ali ini dengan Himawan ketika mereka mulai tersesat, kesasar, Himawan ini sempat menceritakan, dan itu juga ada di beberapa media, bahwa terjadi perdebatan arah. Nah, pertengkaran, adu mulut atau cekcok ini di kondisi seperti itu sangat pantang. Ini kalau secara spiritual, tidak boleh terjadi cekcok atau bahkan mungkin namanya orang bertengkar, anak muda nih bisa aja mengeluarkan kata-kata negatif atau kasar. Atau mungkin hatinya berdua ini udah yang nggak akur gitu ya, sehingga itulah salah satu energi yang memicu para danyang ya, atau bau rekso atau penunggu energi. Bagaimanapun suatu tempat, nggak usah di gunung gitu, di sini aja ada kan. Itu di belakang kameramen saya ada itu. Ada di sini kan, Di belakang lintas Mas Dudung itu ada. Iya, dimensi itu kan ada gitu. Hanya saja apakah bisa berinteraksi atau enggak gitu. Nah, inilah yang memicu kalau dari sisi energi supranatural. Ada kondisi yang memang men-trigger situasi mereka untuk masuk ke energi itu. Karena begini, kalau kita lihat dari tim SAR mengatakan ini kan jenazah ditemukan 17 hari setelah dari pencarian. Bahkan lokasi jenazah ini ditemukan sudah berkali-kali disisir. Tapi tidak ditemukan, seperti tertutup. Nah, ini memang kejadian mistis yang sudah berkali-kali terjadi di Gunung Slamet. Karena Gunung Slamet ini menelan korban jiwa ini udah berkali-kali. Ada kasus tahun 2014, ada serombongan anak muda juga melakukan pendakian. Mereka begitu ya, salah satunya bawa jimat. Ini mungkin ada kalau rekan-rekan media atau pemirsa melihat gitu ya. Tentang kisah ini saya lupa nama-namanya, hanya saja salah satu dari mereka ini bawa jimat. Sehingga yang tadinya menurut arah kompas itu misalnya ke utara, itu di utara ini justru lalang semua, tertutup. Seringkali seperti itu, jadi pandangan tertutup, sama seperti kejadian ini kan, seperti tertutup, jenazahnya tidak terlihat. Percaya atau tidak percaya, inilah hidup ya, kita hidup ini kan ada dua alam ya, atau bahkan dua dimensi atau bahkan dimensi berlapis-lapis itu ada gitu. Hanya saja manusia ini mampu memahami atau tidak. Tapi pada akhirnya ya, manusia ini harus tunduk atau bersahabat dengan alam. Pada akhirnya, gitu. Bagaimanapun kita nggak bisa, ke contoh ya, saya nggak menyalahkan, ini bagian dari takdir. Kita nggak bisa merubah situasi ya, bahwa dia memang harus selesai di gunung ini gitu ya, almarhum ini. Cuma ini tadi pelajaran juga bagi semua pendaki begitu ya, bahwa jangan mengabaikan, mungkin itu dianggap sepele, tapi persiapan lahir dan batin, mental, spiritual itu harus. Selain fisik ya, selain fisik. Mbak, gitu. Saya tertarik dengan bagaimana energi atau aura kita yang tadi misalnya lagi negatif, lagi kesal misalnya, lagi patah hati atau apa. Bagaimana energi personal kita itu bisa dibaca oleh alam gitu. Ya kan? Karena saya bukan supranatural, tapi secara logika itu emang bisa ditangkap, bisa dipahami. Karena kan kalau nenek moyang kita dulu kan segala sesuatu diukur dengan alam kan. Berarti interaksinya ada interaksi antara
entah pengetahuan mereka, naluri, intuisi dan lain-lain kan mereka bisa baca itu kan dari pergerakan alam. Nah, secara supranatural itu atau dari segi energi, bagaimana itu alam bisa membaca kita sehingga akhirnya perjalanan yang misalnya tadinya lurus saja itu bisa bisa terbelokkan gitu. Iya, jadi gini, kembali lagi everything is energy. Alam ini kan benda, hidup ya. Hidup dengan versinya mereka, apalagi seperti pohon, semua ini walaupun batu ini ada energinya, powerful juga. Nah, alam atau semesta ini mendeteksi kita bukan dari ucapan yang keluar seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan. Dia dari frekuensi, vibrasi. Oke, vibrasi ini keluar dari rasa. Rasa ini dari pikiran. Nah, frekuensi yang keluar ini negatif. Iya kan, memancarkan nih kayak tower nih, pancaran tower nih sinyal apa nih yang dia tangkap. Dan ini manusia dengan semesta ini mirroring. Mirror itu jadi kayak kita bercermin, saya tersenyum, di sana tersenyum. Saya di sini memancarkan energi negatif, resultnya ke saya negatif. Nah, jadi ketika saya dalam kondisi sakit hati, patah hati, benci, marah, dongkol, atau sumpah serapah keluar, kembali ke kita juga energi itu. Atau direspon oleh entitas lain yang sangat sensitif di area itu. Di area itu. Ya, kayak rimba nih kan ya tempat rumahnya mereka begitu ya, sehingga mereka nggak suka dan direspon. Gitu. Jadi membacanya bukan kayak dari bahasa, enggak, dia dari frekuensi yang keluar dari tubuh kita. Karena ketika apa namanya? Ketika kita merasakan sesuatu, tubuh itu kan memancarkan sesuatu kan. Vibrasi, frekuensi yang keluar. Yang pasti tidak terlihat. Betul. Dan itu kan aura juga gitu yang keluar. Nah, kayak hewan, tumbuhan ini membaca dari aura, dari frekuensi, dari energi kita. Bahkan mungkin kalau Bro Vincent tahu kan beberapa termasuk saya gitu, kita bisa berbicara dengan tumbuhan. Tumbuhan tuh bisa dahan tuh bisa turun, menyapa begitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita ada resonate dengan mereka. Mereka juga menerima energi kita, maka dia welcome dan dia berkomunikasi dengan alam. Gitu. Kembali ke si Syafiq Ali tadi. Kan mereka berdua itu. Mestinya kan misal ya, oke lah mungkin mereka bertengkar gitu ya. Iya. Bukan bertengkar sebenarnya, berdebat soal arah ya kan. Nah, kita tahu tuh kan alam merekam banyak hal. Betul. Ya kan dia bisa meresonansikan apa jejak kita yang sudah, makanya katanya kadang-kadang kalau kita ke tengah hutan dan lagi sepi tuh biasanya ada suara-suara sebenarnya Benar. itu kayak recording yang dia putar ulang dari orang-orang yang pernah ke situ. Betul. Nah, kalau terjadi pertengkaran seperti itu, Mbak, apakah energi alam itu kemudian masuk ke salah satu orang atau gimana sampai kemudian mereka akhirnya ya udah pisah jalan aja, lalu nanti kemudian ada seperti kata Mbak Yesi tadi ada penunggu situ atau siapapun yang hidup di dunia lain di situ kemudian menangkap sesuatu yang ada di dalam diri orang-orang itu. Yang pertama begini, ketika kita berantem ya atau berdebat lah, ini kan jatuhnya kalau dalam bahasa energi dia low frekuensi. Nah, entitas lain ini berada di low frekuensi, di bawah 3 dimensi, frekuensi di bawah 3 dimensi. Nah, kita masuk dong ke frekuensinya mereka. Satu resonate nih, kita udah satu frekuensi nih dengan dia. Inilah yang memudahkan. Kemudian entitas lain ini pun sama kayak manusia. Ada orang jahat, ada orang baik. Entitas baik, entitas jahat. Siapa nih yang nyamber? Ketika saya beresonansi dengan energi negatif, cenderung yang jahat dong. Iya kan? Dengan saya, makanya itu bisa terjadi. Sama kayak orang kesurupan dan sebagainya. Pasti dalam keadaan low frekuensi. Orang yang bisa kesurupan ini pasti orang yang energi dia sedang lelah, sedang sakit, melamun. Melamun nih kondisi low frekuensi. Nah, orang dalam kesadaran yang tinggi ini high frekuensi. Nah, ini susah gitu. Nah, cenderung ketika kita kembali lagi di luar dari mistis ya. Orang kalau udah melakukan pendakian, nyasar dan sebagai patah hati gini kan, ini pasti low frekuensi, capek, hipotermia, mungkin kehausan. Karena di sana di Gunung Selamat kita ketahui ada tempat sumber mata air nih hanya di pos 2 dan 3. Sementara itu ada pos berapa pos itu. Mereka sudah berada di atas tuh kemarin. Ya, kemudian Gunung Selamat ini kan sangat terjal. Lalu hutan hujan yang sangat lebat. Lalu juga di sana ini kabut yang bisa berpindah-pindah. Inilah secara mistisnya gitu kan. Pandangannya bisa hanya jarak berapa meter, tiba-tiba jurang.
Nah ini yang sering terjadi selama ini berpuluh-puluh kali kan kecelakaan, meninggal tuh pasti jatuh di bawah jurang. Karena kondisi yang sangat terjal gitu. Tambah lagi kelelahan ini kan buat orang jadi low frekuensi. Secara medis ya, secara medis atau secara nalar kita itu masuk ke dalam spiritual ya low frekuensi, energi entitas lain yang cenderung Itu negatif. kalau secara rasional tuh ketika lu lelah konsentrasi lu pasti buyar. Iya, pasti. Oke. Gitu. Nalar kita juga udah nggak jalan gitu kan Nah, cenderung. saya tertarik dengan soal kabut ya. Kabut yang Kabut yang berpindah-pindah. berpindah-pindah. Saya sih belum pernah lihat dengar penjelasan apa namanya ilmiahnya tentang Iya. itu terutama Iya. secara kontekstual di Slamet ya. Misalnya ada kabut berpindah-pindah itu secara ilmiah gimana sih Iya. bisa jelasin. Tapi kalau secara spiritual, secara metafisika itu apa yang Mbak Yesi lihat dari fenomena itu? Gini, secara spiritual ya, mata batin, karena memang ini kan mistisnya sangat kuat dan usia Gunung Slamet ini pun sudah berabad-abad. Jadi memang kabut yang berpindah-pindah selain memang mungkin dari kondisi ini kan dingin banget. Dibanding semua gunung di Jawa, ini Gunung Slamet ini kategori yang paling dingin. Oh. Dibanding gunung lain, paling Kalau dingin. sama Dieng? Paling dingin ya, berarti hampir sama, kurang lebih. Makanya kan kalau dicek hari ini suhunya, bahkan ketika kemarin ditemukan jenazah bisa dilihat videonya seperti apa kan, cuaca ekstrim belum lagi hujan, itu bisa suhu 8 bahkan di bawah itu. Dingin sekali, termasuk yang paling dingin. Nah, ini juga yang membuat kabut ini kan rentan ketika suhu dingin rentan. Lalu tambah lagi kalau kita lihat dari secara spiritual berpindah-pindah ini menunjukkan keberadaan entitas lain yang menunjukkan kami ada loh di sini. Kami bisa loh menguasai kalian seperti itu. Lewat Jika media kalian ini ya? tidak berselaras dengan kami. Jika kalian dengan niat yang tidak sinkron dengan alam. Oke, itu soal Itu salah satu keunikan sebenarnya, keunikan Gunung Slamet ya. Memang gunung-gunung lain juga pasti rentan berkabut, tapi Gunung Slamet ini memang dia milik masing-masing gunung keunikan yang seperti itu. Kabut yang bisa berpindah-pindah yang tiba-tiba jalan yang seharusnya tiba-tiba lalang. Itu kan sering dialami. Dialami oleh para pendaki. dan ada satu cerita entah masih berhubungan sama Ali Safik atau katanya pendaki itu sering dipandu oleh burung gitu. Oh, pendaki Oh sebelumnya. iya Pendaki cerita sebelumnya kan ada cerita itu. Nomi ya. Memang kan di sana katanya saya pernah baca mereka percaya bahwa itu jelmaan dari Iya, sosok Mbah. yang ada di situ lah. Iya, Gitu. Dan katanya burung itu nggak sembarangan muncul. betul. Kalau ada orang yang tersesat, Iya, dia bisa arahin Betul. atau kalau ada orang yang ketinggalan dari Betul. rombongannya, betul. burung jalak kalau nggak salah ya. Iya, burung jalak hitam yang kecil iya, itu, iya. Itu bisa kita tidak tahu karena gini, burung itu kita tahu burung merpati misalnya bisa diajarin. Nah, kalau burung jalak ini kan siapa yang ngajarin dia? Dia hidup di hutan rimba yang pasti nggak ada yang melihara alamiah. Kan secara kalau saya berpikir secara rasional, siapa sih yang ngajarin burung ini untuk Betul. ngarahin orang, untuk jadi pemandu orang, untuk Betul. sampai ke tujuan gitu. Tapi kalau dari kacamata spiritual gimana melihat cerita seperti itu, Mbak? Gini, semua makhluk hidup ini bisa saling terkoneksi dan berkomunikasi sebenarnya. Kalau mungkin orang-orang spiritual nih kita nggak heran seperti itu ya. Misal saya dituntun oleh ini, saya dikasih pesan oleh ini, itu hal yang lumrah. Mungkin bagi awam tuh suatu hal yang yang ajaib gitu, aneh gitu ya. kan. Sementara kalau saya pribadi secara mata batin atau saya sendiri mengalami, kalau saya sendiri kan ada sign dari suara burung mengarahkan saya itu ngasih pesan. Atau mungkin saya dengan laba-laba kecil itu kan saya dituntun juga. Ada kode-kode, kita bisa terkoneksi. Ini yang disebut dengan animal spirit. Oke. Roh pembimbing dari hewan. Nah, hewan ini sendiri, nah ini kembali lagi, semua punya jiwa atau soul. Nah, ini soul ini bertransformasi berkali-kali, bisa aja ini seorang pertapa yang menjelma menjadi burung. Iya. Ya kan, dia menjadi burung jalak yang menuntun. Kalau kisah di Naomi ini kan membawa dia pulang. Bahkan saya pernah lihat, lupa ini di gunung mana, ada seekor kucing justru. Tiba-tiba di rimba ini ada kucing gitu nuntun orang, ini kan satu keajaiban. Tapi nggak ada yang, kalau pandangan saya sih nggak ada yang mustahil. Yeah. Jadi kita bisa terkoneksi dengan bentuk apapun, hewan manapun, dan ini memang mereka punya spirit, insting. Dan kalau di dunia spiritual itu kemunculan
hewan-hewan yang muncul secara tiba-tiba itu nggak ada yang kebetulan. Nggak gitu. ada yang bukan cuma di spiritual, segala sesuatu nggak ada yang kebetulan kan. Terjadi ini kan sinkronisasi kan di alam semesta ini. Jadi bukan suatu kebetulan dan itu bukan hewan biasa. Terutama kayak di gunung-gunung ini kan semua meyakini ya, ketika bertemu dengan apalagi dalam kondisi eksiden atau kritis tiba-tiba ada bantuan hewan atau bahkan kan yang tadi yang saya ceritakan yang beberapa rombongan ini yang temannya yang pakai jimat itu hilang itu tiba-tiba di pagi hari temannya hilang dari tenda, lalu ada satu orang misterius laki-laki yang menunjukkan arah. Teman kamu di sana. Setelah dia selesai menunjukkan, orang ini udah hilang. Jadi dia bisa menyerupai bukan hanya dalam bentuk hewan, tapi bisa dalam bentuk lain. Nah, kejadian-kejadian mistis di Gunung Slamet ini kan banyak banget. Bahkan ada yang perempuan berselawat di suatu pos gitu. Mereka menemukan, itu kan kejadian mistis yang real, yang kesaksian oleh para pendaki. Suara-suara. Ya, suara-suara macam-macam, ada gamelan gitu. Dan bahkan kan di setiap gunung ya ada pasar kan, pasar gaib kan. Ya, pasar gaib. Nah, pasar gaib dan itu kan ada pantangannya dan sebagainya gitu. Ada goa Slamet juga di Gunung Slamet ini, tempat orang ritual. Gitu. Ada penunggu-penunggu di setiap hampir pintu masuk itu ada penunggu. Ada legenda Ki Semar. Ada. Sama itu Mbak, yang aku jarang dengar cerita itu tentang mitos kuda sembrani. Itu Mbak Yesi pernah dengar gak? Atau pernah dengar cerita orang atau mungkin alami sendiri gitu? Mitos kuda sembrani yang ada di Gunung Slamet ya. Kalau Mbah Semar ini kan cerita pewayangan dan mitos dari Jayabaya ya. Kita kembali ke sana. Ini kan kalau Mbah Semar ini kan kalau kita lihat Gunung Slamet ini setengahnya ini atasnya ini kan mungkin karena kalau secara geografis karena ada letusan hebat ketika itu sehingga seperti terpangkas. Tapi kalau dari mitos Mbah Semar ini waktu itu beliaunya membunuh Kerasakti di situ di puncak itu karena si Kerasakti ini mengambil bintang. Di langit sehingga tatanan bumi dan manusia itu jadi rusak karena si Kerasakti ini ngambil bintang-bintang. Nah, Mbah Semar ini, si Semar ini yang akhirnya memangkas Gunung Slamet itu. Oh, jadi dia tidak, si Kerasakti ini tidak punya pijakan lagi. Potongan Gunung Slamet ini jadi Gunung Cermai. Nah itu potongannya inilah yang jadi jadi menurut ya mitos kita kan bukan jadi bicara puncaknya Gunung Cermai. Jadi kalau kita cerita mitosnya cerita rakyat yang kalau secara ilmu pengetahuan ya susah dikaji, tapi inilah yang turun temurun cerita ini ada gitu. Kemudian kalau kuda sembrani ini kan sosok satu kuda yang bisa muncul. Ini kan sebenarnya sosoknya itu dia bisa menjelma menjadi burung jalak, bisa menjadi naga, bisa tergantung. Kalau dari mata batin saya, beliau inilah Mbah Jamur Dipa. Itu yang ada juga disebut Mbah Slamet atau juga Mbah Semar. Banyak sih di sini. Tergantung ini dari sisi paranormal mana ini yang melihat gitu. Mohon maaf kalau ada terjadi kekeliruan begitu ya. Tapi sepengetahuan saya ini adalah bentuk perwujudan dari sosok itu. Sosok sebenarnya yang benar-benar menunggu. Ya. Nah kalau kembali lagi jauh lagi ke belakang ini kan ramalan Jayabaya. Kan ada Semar juga di situ. Yang kemudian menghilang mokso di Gunung Slamet. Nah, ini Ki Jamur Dipa ini. Iya, dengan nama lainnya itu. Mbah Semar atau Ki Jamur Dipa. Iya, atau Mbah Slamet itu penyebutan nih macam-macam, cuma sosok satu. Nah, dia inilah yang bisa menjadi kuda sembrani. Tergantung nih energi seseorang ini resonate dengan energi mana dalam perwujudannya beliau ini. Balik ke soal si musibah yang dialami oleh almarhum Syafiq Ali dan temannya Himawan ya. Iya. Nah, Mbak, kalau dalam dunia rasional kan misalnya kita mencari seseorang ya kan di hutan gitu. Kan mungkin karena kita mencarinya dengan perasaan kita juga enggak dengan perasaan berduka atau panik atau kita kurang teliti misalnya. Kita melihat sebuah objek itu dengan perasaan nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini ya kan. Jadi kelewat. Nah, sementara tadi di pemberitaan juga katanya tempat ditemukannya jasad almarhum Syafiq Ali ini itu udah disisir hampir 17 kali oleh tim SAR ya kan. Nah, kalau kita kan melihat mungkin
kadang-kadang kita itu apa namanya a priori, Iya. nggak ada di sini, nggak mungkin lah di sini. Ternyata ternyata ada di situ. Nah, kalau secara spiritual apa yang menutupin itu, Mbak? Ya kan? Kalau kita kan cari udah 17 kali bolak-balik itu rasanya agak mustahil sih kalau nggak Nggak nemu ketemu ya. gitu. Apalagi Betul. ini kan pakai anjing pelacak, pakai orang profesional Iya. gitu ya, secara nalar gitu Betul. kan ya. Bahkan dari tim SAR sendiri pun mengatakan ada hal yang aneh gitu kan. Ketika pencarian kok ditemukan di tempat yang udah kita sisir bolak-balik nih. Oke. Gitu kan. Nah gini, kalau dari sisi spiritual ini hal yang lumrah. Nah itu tadi, kita ini kan dimensi berlapis-lapis. Jasad kita nih masuk kemana nih? Bisa tercover, bisa. Sangat bisa. Saya pernah mengalami ketika kecil. Saya dengan mama saya ini ke Tembawang ya, kalau di sana itu kan kita punya kebun di rimba gitu ya, turun temurun kebun durian nih. Itu bisa kesasar dan itu nggak ditemukan. Padahal jarak saya dengan mama saya itu hanya setelah mama saya baca syarat dan apa gitu ya, ada ritual sedikit gitu kan. Hanya 5 meter. Tapi saya seperti mutar. Seperti ada sekat. Iya, jadi dimensi lain inilah yang mengcover. Kalau kita lihat ini kan mungkin nggak diberitakan atau ini mungkin secara ya apa ya, orang-orang spiritual yang tahu, saya percaya banget dan saya tahu ketika pencarian almarhum ini pun menggunakan beberapa ritual, menggunakan beberapa syarat, menggunakan juga ada anak indigo juga kan yang ikut menolong di sana. Oke. Itu bantu untuk mencari. Yang pasti ada syarat baik secara agama gitu kan, mungkin disalawatin dan sebagainya. Ini kan dilakukan untuk proses pencarian secara dimensi lain atau secara mistis. Jadi kerap kali ya ketika terjadi bencana seperti ini nih, cenderung yang bisa menolong itu justru orang yang mengerti alam lain. Alam lain. Iya, karena teknologi itu nggak akan mampu tembus ketika kita udah berbicara dimensi lain. Tentang dimensi lain itu. Iya. Yang tidak terlihat tapi kekuatannya Nggak mampu luar biasa. terdeteksi kan gitu kan, nggak mampu terdeteksi. Kita ini kan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat, sementara dimensi lainnya mereka punya energi yang lebih dari itu atau kecerdasan yang lebih dari itu. Mereka bisa membuat sekat Nah, yang iya, karena kalau tidak kan berarti roh-roh itu bisa kita lihat kan. iya, Oke. Ya emang kalau ngomongin, saya selalu percaya bahwa gunung itu bukan sesuatu yang mati, Mbak. betul. Dan itu kalau ada kehidupan itu bukan soal tumbuh-tumbuhan, bukan soal hewan, bukan soal apapun yang tumbuh atau hidup di gunung. Tapi saya selalu merasa bahwa gunung itu sesuatu yang hidup sebenarnya. Karena iya, yang membuat dia hidup itu adalah yang kalau dalam bahasa Mbak Yesi itu adalah energi kan. Iya. Ada energi yang siapapun yang akan ke sana pasti akan entah dia menyerap energi ataupun energinya akan diserap oleh itu kan. Iya. Nah, kemudian kita lihat belakangan ini kan banyak terjadi musibah. Ya kan? Salah satunya di Gucci itu. Iya. Nah, kalau secara apa namanya ilmiah kan pasti ada perubahan struktur tanah. Betul. Entah karena penebangan hutan atau karena ada penggalian dan lain-lain. Iya. Nah, kalau Mbak Yesi kemarin sempat banyak orang kaget Iya. karena terjadi banjir bandang di Gucci. Gunung. Di mata air Gucci itu Iya. kan. Itu kan di Gunung Slamet, Iya. kaki Gunung Slamet kan. Betul. Nah, Mbak Yesi ngelihat ini apa? Kalau orang kan dengan gampangnya aja bilang, oh ini karma dan lain-lain gitu. Kalau menurut Mbak Yesi gimana? Kita kembali lagi ya. Semesta, alam ini dengan manusia ini kan sinkron. Ya kan, kita manusia ini yang harus berselaras dengan alam, bukan sebaliknya. Alam ini selalu memberi respon apa yang manusia lakukan. Karena manusia inilah yang ya kan, yang berperan, yang menggunakan alam semesta ini dengan seharusnya dengan baik. Tapi ketika kita tidak menggunakan dengan baik, maka alam ada feedback. Oke. Lalu kalau kita lihat kembali lagi energi, ketika energi di sini kan manusia memperlakukan contoh Gunung Slamet ini tidak dengan semestinya, tidak memanfaatkan Gunung Slamet ini dengan baik, energi negatif terjadi, maaf ya, ini sudah terekspos sebenarnya banyak di media, view dari Google Earth gitu ya, dari atas terjadi tambang ilegal di Gunung Slamet ini, ya galian C dan sebagainya. Ini kan berdampak
ini udah bukan rahasia umum. Apakah Pemda setempat atau pemerintah mau merespon ini jangan sampai terus sudah, maaf ya, di sekeliling di kaki Gunung Slamet ini kan desa banyak banget. Dan hari ini pun masih terjadi longsor. Mau berapa banyak lagi korban rumah masyarakat gitu ya, ataupun di sini ekosistem di sana kan ada hewan ikut juga. Kelestarian alam hutan lindung pun habis dibalak itu luas loh. Kalau dilihat dari Google Earth itu banyak banget dan luas, sudah terjadi ini bertahun-tahun. Jangan dikatakan oh karena curah hujan. Curah hujan ketika daya tampung akar atau tanaman pohon itu kuat, tanah ini serapnya maksimal, nggak akan terjadi banjir. Contoh Jakarta lah, nggak usah jauh-jauh karena kita banyak beton, nggak ada serapan. Gorong-gorong nggak ini ya kan, ya kan karena nggak ada sinkronisasi antara manusia dengan alam, nggak bisa balance, maka terjadilah bencana alam. Oke. Ya Jadi kan? secara ilmiah itu juga yang Iya. salah satu penyebab Guci banjir bandang Iya, kemarin. kalau logika mana ada banjir di gunung gitu kan, kalau tidak terjadi hujan yang lebat, tambahlah di sini kan sekarang udah global ini kan memang udah terjadi di mana-mana kan, di luar negeri pun salju yang kita lihat di Amerika dan sebagainya, banyak bencana juga yang turun salju begitu lebat dan deras. Nah Indonesia ketika curah hujan intensitasnya tinggi, besar begini, tambah lagi di situ longsor. Karena tidak ada pohon-pohon, udah gundul. Gunung Slamet itu sudah gundul berhektar-hektar. Gitu loh. Jadi mohon maaf gitu kalau di cover dengan mengatakan karena alam, ini bukan, sama maaf ya kayak kejadian di Sumatera. Kalau belum kayu gelondongan terseret begitu masih menyalahkan alam begitu. Tapi ketika udah fakta begini, udah ribuan nyawa hilang, siapa yang bertanggung jawab? Nah jangan sampai, karena gini, prediksi saya akhir tahun kemarin pun saya sudah mewarningkan ya di YouTube pribadi saya, mewarningkan hati-hati Gunung Slamet ini terjadi longsor dan ternyata sudah terjadi dan ini akan menjadi musibah besar dalam penglihatan mata batin saya. Kalau ini tidak segera ditangani dengan baik. Hari ini pun masih loh di Guci. Ini longsor dan tertimbun ini masih sekarang banjir. kalau hujan pasti banjir longsor. Iya, karena terus semakin menggerus begitu kan, dan ini akan menelan korban jiwa banyak. Dan ini di kakinya ya, Iya. kan penopang itu. Iya. Kalau sampai keropos dan lain-lain, maka longsor yang lebih besar bisa terjadi. Tambah lagi gini, di mana-mana kalau kita ini kembali lagi ke mistis ya, spiritual kan, karena kita bahas spiritual lebih fokus di sini. Penunggunya ini kan energi baik yang menselaraskan, yang menjaga keutuhan. Kalau sesuai ramalan ya, Jayabaya itu ya, bahwa jadi Gunung kan Slamet itu sekrupnya Jawa. Iya, gitu kan, atapnya Jawa Tengah gitu kan. Jawa Tengah. Kalau dibilang atap kan pelindung, tapi pelindungnya saja oleh masyarakat, oleh manusia dirusak gitu. Kalau atapnya runtuh dia. Nah, gitu kan. Inilah manusia ini yang kadang kita ini gelap mata karena ngikuti keinginan duniawi, kita lupa gitu loh. Ya, ada resiko di balik semua ini. Mungkin yang pemilik tambang nggak jadi korban, mungkin dia kehilangan materi aja karena tambang dia nggak jadi berjalan lagi. Tapi ada masyarakat kecil di sini, warga-warga desa, dusun di situ yang kehilangan rumah, kehilangan nyawa. Nah inilah rasa empati manusia sekarang udah minus ya. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, ini saya sukanya ngobrol sama Mbak Yesi begini. Jadi semua dimensi masuk ya. Kita bahas ya. Biar nggak ada konflik kita gitu ngobrol lari ada daru juga ya. Sebenarnya mistiknya dikit banget gitu ya. Tapi disukai sama penonton. Mungkin karena enaknya secara rasional juga Mbak Yesi bisa jelaskan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional dan itu hanya Mbak Yesi yang tahu. Saya cuma manggut-manggut aja. Tapi kalau di-compare dengan rasional nyambung gitu nyambung ya. Iya. Oke lah. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Iya, sama-sama. Pemirsa, alam itu bukan benda mati atau tanah atau sekedar tanah atau udara yang memberikan kehidupan pada makhluk lain, tapi dia adalah entitas sendiri yang pasti punya roh, punya jiwa, yang kalau diganggu sama seperti manusia pasti akan marah dan murka. Atas nama redaksi Cumi-Cumi saya juga turut berbelasungkawa untuk almarhum Syafiq Ali dan keluarga. Semoga musibah seperti ini tidak terjadi lagi. Hati-hati kalau ke gunung atau ke alam manapun, bicaralah pada orang-orang setempat. Ikutilah aturan-aturan yang
ada, dan sedapat mungkin kalau mendaki pastikan kondisi kita fit, karena ketika kita lelah itu konsentrasi buyar, dan menurut Mbak Yesi energi alam itu akan membaca kondisi kita dan akan bisa saja membuat situasi lebih baik atau bisa memperburuk keadaan yang ada. Ya. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.